Mika pasalnya yang keempat, ayat 6 sampai dengan yang ke-13. Penyelamatan Putri Sion. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kucelakakan. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan, dan yang diusir suatu bangsa yang kuat. Dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit Putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas Putri Yerusalem. Maka sekarang, mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasehatmu sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan? Menggeliatlah dan mengaduhlah, hai Putri Sion, seperti perempuan yang melahirkan, sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang, terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan. Di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dengan berkata, biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita puas memandangi Sion. Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya, bahwa Ia akan mengumpulkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Bangkitlah dan iriklah, hai Putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi, dan kukumu akan kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa. Engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi Tuhan, dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Mari kita berdoa. Kami telah membaca Alkitab yang kami percaya adalah firman-Mu, ya Tuhan.
dan sebentar kami mau merenungkannya. Oleh karena itu kami berdoa, biarlah Roh Allah sendiri sajalah yang memampukan kami menyediakan hati dan kehidupan kami menerima curahan isi hati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, sumber pengharapan kami berdoa. Amin. Akhir-akhir ini Kota Semarang memasuki musim hujan. Kadang hujan rintik-rintik, kadang hujan yang tiba-tiba deras. Sebagian dari kita mungkin tergopoh-gopoh menyelamatkan jemuran. Mungkin ada yang bersiap-siap. Lilin, mana lilin? Korek api, mana korek api? Emergency light, mana emergency light? Ya, jangan sampai pakaian, jemuran yang sudah hampir kering basah lagi. Tentu menjengkelkan. Jangan sampai ketika hujan turun malam hari, lampu padam, dan kita tidak bisa melihat apa-apa, gelap, dan membuat kita terantuk, bahkan tersandung. Harus dipersiapkan baik-baik. Dan benar, ketika ternyata tiba-tiba lampu padam, pet, pandangan kita menjadi gelap. Untuk menyalakan lilin pun kita meraba-raba. Untuk menyalakan emergency light, kita pun berjalan perlahan-lahan. Dan meskipun lilin sudah menyala, meskipun emergency light sudah menyala, masih ada pengharapan supaya listrik cepat menyala, tidak lama-lama dalam kegelapan. Apalagi kalau ditambah dengan banyaknya nyamuk yang berseliweran, serta binatang-binatang yang lain yang merisaukan. Cepatlah listrik menyala. Ibu bapak,
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah kegelapan kita berharap listrik cepat menyala. Itu jugalah yang ada di dalam kehidupan umat Allah pada zaman Nabi Mika. Mereka berada di dalam situasi dan kondisi yang tidak mudah untuk dihadapi. Umat Allah mengalami tekanan, penjajahan, pembuangan karena dosa-dosa mereka, karena pelanggaran mereka, karena ketidaksetiaan mereka. Mereka dimuntahkan dari tanah perjanjian. Dan Tuhan mengizinkan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan menjajah dan memperbudak mereka. Di tengah situasi demikianlah mereka berseru-seru. Mereka berteriak, memohon ampun dari Tuhan, memohon kelepasan dari Tuhan, memohon tangan Tuhan memulihkan situasi dan kondisi mereka. Mereka mengingat bahwa ada masa di mana bangsa Israel masuk di dalam zaman keemasan. Pemerintahan begitu kuat, militer begitu tangguh, bangsa-bangsa segan dan takut terhadap mereka. Tetapi sekarang tidak. Sekarang mereka terjajah, sekarang mereka diperbudak, sekarang mereka terhilang. Di tengah situasi demikianlah Tuhan berfirman melalui nabinya, "Jangan patah semangat. Aku memberikan pengharapan kepadamu. Lihatlah, akan ada waktunya Aku akan membuat engkau memiliki tanduk yang kuat seperti besi. Lihatlah, aku akan membuat engkau memiliki kuku yang tajam." Itu berarti Tuhan berjanji akan memulihkan kondisi umatnya. Pengharapan membuat bangsa Israel bertahan di dalam pembuangan. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita pun berada di dalam berbagai-bagai situasi dan kondisi
yang sungguh tidak mudah untuk dijalani. Ada di antara kita yang berduka cita sebab orang-orang yang kita cintai sakit, mengalami lemah tubuh, bahkan ada di antara mereka yang harus menghembuskan nafas yang terakhir di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Sungguh ada rasa kehilangan yang begitu dalam. Ada di antara kita yang harus banting setir sebab pekerjaan-pekerjaan yang biasa kita lakukan tidak dapat lagi kita lanjutkan. Memulai usaha dari nol. Apa yang selama ini sudah dibangun runtuh dan tidak mudah untuk membangunnya kembali. Ada di antara kita yang sangat merindukan untuk kembali bersekutu secara fisik di gereja, mengingat betapa indahnya kehadiran di tengah-tengah ibadah-ibadah dan persekutuan-persekutuan dengan canda dan tawa, senda gurau, serta sukacita peribadahan. Tetapi sekarang tidak lagi, apalagi bagi kita yang berada di dalam usia lanjut, berada di dalam kelompok usia yang rentan. Bahaya senantiasa mengancam. Dan tentu itu mendatangkan kekhawatiran, bahkan rasa cemas dan rasa takut. Pengharapan adalah kunci bagaimana kita tetap dapat bertahan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak mudah untuk kita jalani bersama ini. Seperti halnya Allah menyatakan pengharapannya bagi umatnya yang berada di dalam pembuangan. Hari ini Allah pun mau supaya kita memiliki hidup yang berpengharapan. Di dalam masa Advent, minggu pertama ini, mari kita belajar untuk menumbuhkan rasa pengharapan itu di dalam hati kita. Teruslah mengarahkan hati kepada Tuhan. Teruslah berharap kepada Tuhan.
sebab Ia tidak pernah mengecewakan kita. Ia tidak pernah memberikan janji-janji tanpa pemenuhan pengharapan. Tidak pernah Ia meninggalkan kita. Selamat berharap, selamat mengarahkan hati kepada Tuhan, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Maranatha. Amin. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami datang di hadapan-Mu membawa kehidupan keluarga kami, suami yang kami cintai, istri yang kami kasihi, anak-anak yang kami dampingi, orang tua yang kami hormati. Mohon Engkau melindungi mereka dari berbagai perkara yang tidak kami harapkan. Dalam kemurahan-Mu kami memohon. Kami teringat untuk berdoa bagi gereja kami, GKI Taman Majapahit. Kami membawa setiap anggota majelis jemaat, badan-badan pelayanan jemaat, komisi-komisi, tim gugus tugas, badan usaha keuangan, serta panitia masa Raya Natal dan panitia masa Raya Paskah. Tuhan, mohon Engkau berikan kesehatian, hikmat, kerendahan hati, dan kesucian motivasi, sehingga mereka sungguh-sungguh dapat melayani dengan hati sebagai seorang hamba yang sungguh rindu untuk hidup menjadi berkat di dalam panggilan yang Tuhan nyatakan kepada mereka di tengah-tengah kehidupan gereja ini, juga di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami memohon.
Kami teringat berdoa bagi anggota-anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit yang telah berusia lanjut dan yang sedang menjalani masa-masa pengobatan dan pemulihan karena berbagai-bagai kelemahan tubuh. Mohon, ya Bapa Surgawi, Engkau menjamah, Engkau merawat, dan Engkau melindungi kehidupan mereka yang kami cintai dan kami kasihi ini. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami memohon. Kami juga teringat untuk berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Kami memohon belas kasihan-Mu bagi kehidupan bangsa dan negara kami yang tengah menjalani pandemi virus corona ini. Kami berdoa, mohon Tuhan, Engkau sendirilah yang menghadang dan menghadapi pihak-pihak, kuasa-kuasa yang hendak memecah belah persatuan dan kesatuan kehidupan bangsa kami. Kami berdoa memohon Engkau memakai pribadi-pribadi yang beritikat baik terhadap kehidupan bangsa dan negara ini, sehingga sungguh damai sejahtera surgawi tetap dapat dirasakan oleh setiap anak bangsa di negara ini. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami memohon. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, saat ini diberikan kesempatan bagi kita semua untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, menaikkan kerinduan-kerinduan serta meletakkan pergumulan-pergumulan yang ada di dalam hati ibu, bapak, dan saudara. Apapun kerinduan dan pergumulan itu, datanglah di hadapan Tuhan dengan penuh pengharapan. Berdoalah secara pribadi di hadapan Tuhan.
Tinggallah bersama